Awal bulan Maret ada mendung juga ternyata. Seperti cuaca di Jakarta sekitarnya di awal-awal Maret di akhir Februari mendung, yaitu Juventus mengalami kekalahan 2-1 di awal bulan yang gue pikir harusnya sih menang ya. Karena bikin previewnya punya semangat bahwa Juventus akan menang melawan Napoli. Kenapa? Karena melihat basicnya Napoli lagi ganti pelatih. Kan pelatihnya pelatih yang teker ini apa? Pelatih yang udah dari Rudi Garcia, habis itu siapa lagi? Jadi Mazari. kayaknya Mazzari. Jadi kayaknya sih harusnya kalah ya. Tapi mengapa jadi Juventusnya kalah gitu loh. Jadi oke, kita akan bahas tentang review kita kali ini dan ada siapa yang kita akan ajak ngobrol kali ini mengenai review Napoli vs Juventus. Nah, ini ada pemain lama dari Juventus nih. Dari suara Juventini yang lagi menepi nih. Bulan Februari kemarin nggak sempet nongol di suara Juventini. Baru kali ini nongol lagi. Akumulasi kartu bagaimana, Bang? Oke, kenalan dulu dengan yang pakai jersey warna pink. Halo, teman-teman Surah Juventus, I'm back. Gue Andar Sofyan. Eh ya, Ya, Anda bulan Februari kalau nggak sempat untuk apa menyapa teman-teman ya. Tapi kali ini ya mudah-mudahan di bulan Maret kita bersama Anda lagi. Oke, satu lagi dengan yang paling khas di suara Juventus ini dengan siapa? halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk semua Juventus ini di seluruh dunia. Kalau yang nonton ini di YouTube, Bro Oke, Jeki. Gue ya Suryo dari Puerto Rico. itu dia ya pejabat suara Juventus ini ya pembukaannya kayak lagi acara kelurahan kenegaraan. Oke, gue seperti biasa Jackie. Kali ini gue pengen bahas tentang review ya, review tentang tadi malam dalam konteks kita lagi bikin tag ini melawan Napoli kita jelas ya kalah ya. Skor 2-1 tentu skor yang nggak pengen diinginkan ya, pengennya sih menang. Dan tadinya gue merasa kita akan draw. Melihat jalannya pertandingan, Napoli juga ngegigit juga, Napoli juga berusaha menang juga. Dan akhirnya terjadi yang namanya penalti dan akhirnya ya kita tahu sendiri kita nggak sempat ngejar karena itu penaltinya di menit-menit terakhir ya udah kalah deh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kekalahan di awal bulan ini tentu akan memasuki aura, sih aura atau memasuki feeling nggak sih kayak Februari ini Februari kan lawan tim kuat kalah akhirnya keseret-seret. Kira-kira di Maret akan begini nggak nih lawan Napoli? Karena menurut gue Napoli kita harusnya menang ya dengan situasi Napoli yang lagi gonta-ganti pelatih yang meraih peringkat 9, entah kenapa kok jadinya kalah gitu. Gimana tanggapan kalian mengenai hasil secara garis besar pertandingan ini? Gimana menurut Anda? Em, gue sih dari awal ya, kalau gue memang punya kekhawatiran karena historically kita ini kan nggak pernah menang di Hmm. di Napoli itu sejak 2019 ya. Artinya Walaupun kondisi Napoli sekarang beda. ya itu justru tambahan gini. Jadi menurut gue karena kita udah 5 tahun nggak pernah menang, Hmm. it's uh, tekanan berat juga buat anak-anak muda ini. Terus apalagi ketika kita masuk ke lapangan, tiba-tiba tim inilah tim rekor termuda yang main di musim ini gitu. Bener-bener anak-anak yang hijau banget lah gitu. Terus mereka ngalamin trauma juga di Bandar 5-1 musim lalu di tempat yang sama gitu. Hmm. Terus ditambah, nah itu justru faktor pelatih baru ini biasanya 1-2 pertandingan awal tuh justru Lagi bulan madu ya. lagi bulan madu gitu. Jadi Kayak De Juventus Rossi menurut di gue Roma agak ya. iya kayak De Rossi di Roma. Jadi menurut gue memang pertandingan yang dari awal agak sulit ya. Jadi kita memang gue agak agak khawatir dari awal apalagi ngeliat lini tengah kita kan juga kehilangan Rabiot. Rabiot sama McKennie kan. Dua Hmm. pemain yang ya ya Kuncian lah. kuncinya Allegri gitu. Hmm. Kuncinya Allegri gitu terus diganti sama anak-anak muda yang paling tua di situ Cambiaso ya 24 tahun kalau nggak salah. Yang lain kan 21 20 antara Cambiaso atau Locatelli lah paling tua gitu. Jadi ya memang dari awal gue udah ngerasa ini bakal pertandingan yang sulit buat Juventus walaupun ternyata di awal-awal kan kita terlihat punya banyak peluang ya gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi istilahnya sulit tetap sulit walaupun keadaan Napoli nggak se overpower kayak musim kemarin gitu ya. Iya, iya kalau musim lalu kan memang banyak faktor-faktor lain ya di Juventus nih. Tapi kalau ini memang ya memang pertandingan di Naples ternyata kan buat kita historically berat. Oke ya, karena memang selalu ya gua katakan Napoli itu menganggap Juventus itu adalah rival besar ya. Walaupun Juventus, gue pikir rata-rata Juventus ini nggak terlalu melihat Napoli sebagai rival yang gimana ya. Ya tapi kan memang kalau dari point of view nation gitu memang Selatan
Iya, representasi betul. selatan dan utara tuh Juventus dan Napoli kan. Jadi Iya, iya, secara politikal ini memang pertandingan pertandingan besar gitu. iya. Makanya nggak aneh kita banyak dengar juga beberapa hari sebelumnya ada soal tuntutan hukum yang dilakukan ADL ke FIFA, UEFA dan lain-lain itu kan bagian dari bumbu-bumbu Iya. bumbu-bumbu inilah media menjelang big match gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ya, menjadi menyulitkan walaupun dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya Napoli lagi nggak oke di musim ini, tapi ya apa boleh buat. Skor mengatakan Napoli bisa mengambil poin dari Betul. Juventus. Yes. Mempertahankan poin ya, dan itu menambah rekor dari Napoli sendiri bahwa kita away ke Armando Maradona jadi susah nih. Iya. Jadi susah Terus-terusan ya. kita masih belum bisa mecahin Oh, jadi susah. mencuri Padahal poin lah gitu. padahal Heeh. sebelumnya Napoli itu ya mediocre aja gitu. Tapi ya Hmm. ternyata jadi susah sekarang. Ya sudahlah, kita harus perbaiki lagi di musim depan bersama Allegri atau tidak ya kita nggak tahu. Oke, dari Surya gimana tanggapannya mengenai skor kita 2-1 kalah nih? Gimana? Ya, gue gemes. Ya, skor 2-1 ini gue hampir nggak percaya gitu kita kalah. Mestinya enggak gitu. Terus gue dari tadi pagi ya kan habis nonton itu gue menciptakan suatu pantun ya. Apa tuh pantunnya? Si Meme mau makan ikan teri. Cakep. Eh, tapi kalau dipikir-pikir kurang nendang kalau nggak pakai nasi. Anjing panjang banget. Cakep. Oke, terus. Hei, apa yang terjadi? Ah. Juventus cuman kurang hoki. Oh, gitu ya. Iya, Cakep, 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 cakep. iya. Tapi kepanjangan. Ya, itu karena gue dari tadi pagi gue langsung dari nonton Juve langsung aktivitas. Ini apa sih yang kalau ngelihat dari beberapa peluang-peluang yang kejadian di tadi subuh ya kan kalau kita nonton semua para Juventus ini, Vlahovic, kemudian Iling Junior, kemudian Cambiaso, sesuai analoginya sama Mas Ander tadi, ini mereka semua pasukan-pasukan hijau menghadapi pemain-pemain yang pernah Scudetto ya kan bersama Napoli. Ya, proses pembelajaran apalagi sebelumnya seperti yang diutarakan Mas Andar pernah kalah ya 5-1 dan itu menyakitkan. Eh, Iya, ini semua pembelajaran. Walaupun memang sebagai Juventus ini gue tentunya gemes karena skor 2-1 ini mestinya nggak 2-1 gitu. Kalau ngelihat dari Vlahovic dan Iling dan Cambiaso, iya mestinya kita menang gitu Bro Jeki. Oke. Ya betul karena kalau gua lanjutin lagi ya kita bahas satu materi bahwa momentum yang dibangun Juventus memang tidak banyak tapi sebenarnya kalau secara statistik gua masukkan di situ bahwa banyak shoot on target dan big chance-nya kita kesempatan untuk membuat peluang itu juga gede gitu loh. Momentumnya nggak banyak tapi sekali nyerang kita sebenarnya ngegigit tapi sayangnya tidak memberikan hasil yang efektif. Lu nyerangnya nggak banyak ke Napoli, tapi sebenarnya nyerangnya Juventus tuh ngegigit banyak banget peluang, headingnya Vlahovic, terus Cambiaso juga, terus ya Vlahovic sih banyak, Chiesa, jadi banyak. Nah Yes, menurut lu momentum yang sedikit dibangun oleh Juventus, tapi serangannya cukup mematikan, apa yang lu nilai dari itu? untuk itu kita perlu ketenangan sebagai seorang Vlahovic, seorang striker di game yang melawan representasi utara dan selatan tadi yang seperti dibilang Mas Ander tadi, ketenangan adalah kunci. Berapa peluang? Ya komentator sendiri bilang mestinya bisa hat-trick nih Vlahovic, tapi ketenangan itu belum terjadi untuk game-game yang seperti ini. Kalau untuk yang lawan-lawan di bawah Napoli, let's say yang di bawahnya lah, whatever itulah, itu Vlahovic oke banget. Tapi ada apa ini dengan ketenangan Vlahovic yang mestinya dia kontrol dulu, kemudian shoot, mungkin terjadi golnya kemungkinan yang lebih besar dan kemungkinan apa di babak pertama dia terburu-buru. Padahal kalau dipikir-pikir masih ada satu babak selanjutnya yang masih bisa buat ngejar gitu. Tapi karena terburu-buru dan belum tercipta ketenangan yang sempurna dari seorang Vlahovic, sayang gitu karena Juve adalah tim yang pintar dengan tadi Bro Jeki bilang sedikit menyerang tapi ngegigit. Nah, itu peluang Bro Jeki. Sayang banget sebenarnya. Semoga ketenangan Vlahovic seiring dengan pengalamannya iya makin oke lagi gitu ketenangannya untuk mencetak gol terutama untuk di pertandingan-pertandingan menghadapi macam Napoli ini Bro Jeki. Oke, jadi ada satu keyword dari lu ya mengenai pertanyaan gue tadi tentang momentum, tapi intensitas serangannya bagus. Itu adalah ketenangan. Nah, kalau dari Anda sendiri pertanyaan yang sama, mengamini juga atau ada tambahan? Karena kalau gua lihat lagi, ya di babak pertama memang nggak banyak intensitasnya. Cuman di menit 30-an tuh lumayan Juventus nyerangnya lumayan powerful.
ya mungkin di situ sudah banyak terjadi dari menit 30-an sampai menit 36 tuh terjadi banyak shoot on target, big chance apa segala macam. Tapi sayangnya justru Juventus kebobolan di menit-menit akhir babak satu juga. Apakah karena kalau Juve intens menyerang itu sama dengan pertahanan Juve akhirnya juga kecapean? Apa gimana? Bagaimana tanggapan dari Anda mengenai momentum? Tapi momentum dikit, ya jelas ya bertahan. Tapi sekali nyerang kita lumayan powerful. Gimana? Iya, sebenarnya kalau dari sisi intensitas dan lain-lain, Allegri sih sebenarnya udah menemukan jawaban ya. Kayak udah megang kunciannya nih sebenarnya gimana caranya bisa em, timnya ini mengalahkan eh, kecerdikan Napoli gitu, mencuri mencuri peluang. Tapi memang balik lagi, iya kesempatannya banyak. em, Iya, shoot on target aja kita kan iya, lebih tinggi iya daripada 18 daripada betul. daripada Penyelesaian akhirnya Napoli. yang buruk. Jadi bahkan Cambiaso itu depan gawang kosong kan sebenarnya yang dia shoot. Iya, yang babak dua kan. Betul. Jadi memang memang kalau kita rewind kembali di episode episode di Januari Suara Juventus ini, kalau teman-teman dengar, kita sempat bahas tuh pemain-pemain yang diincer sama katakanlah Allegri gitu ya, nama-nama seperti Pereira, kemudian Bonaventura. Menurut gue emang di Januari itu Allegri udah mikir gue butuh nih pemain lini tengah yang eh, punya mental yang lebih baik daripada yang dia punya sekarang gitu, dan memang terbukti kan di pertandingan ini tanpa Rabiot sang yang memang bisa diandelin, McKennie juga, iya, iya penuh keraguan-raguan gitu Hmm. pemain-pemainnya. Secara permainan baik gitu, tapi secara decision makingnya buruk gitu sih Apalagi kalau 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 gue udah bilang. sampai area dalam kotak penalti ya. Ya, area kotak penalti, kemudian gawang juga kosong, tanpa ada, bisa dibilang kan pressingnya Napoli juga nggak sekeras itu gitu untuk mesti terburu-buru ngesut jarak jauh dan lain-lain kan. Hmm. Bahkan menurut gue eh, bisa kelihatan ya di pertandingan tadi pagi itu salah satu yang menonjol tuh Miretti menurut gue. Dia menunjukkan bahwa kayak oh nih gue salah satu pemain Juventus yang paling senior nih di sini. 60 games loh dia udah so far buat Juventus, dan kelihatan kan dia mainnya juga lebih lebih santai, lebih cair tadi pagi, walaupun iya balik lagi ketika dia keputusannya untuk instead of dia assist dia shoot juga kan dari pinggir itu gitu. Iya, yang di tengah dong. Dari tengah itu gitu. Hmm. Jadi ya memang memang ya ya ini faktanya bahwa kita nggak punya pemain yang decision makernya bagus Oke, gitu. jadi kalau gue gabungkan momentum yang sedikit, artinya menyerangnya sedikit, jumlah menyerangnya, jumlah menguasai pertandingannya sedikit, cuman menggigit. Tapi di Betul, situ ada kekurangan. Kalau menurut Suryo, kekurangan tadi karena tidak tenang, ya kan? Kalau menurut Andar adalah keputusan yang buruk pada saat di dalam kotak penalti. Gitu ya kira-kira ya. yes, Ya menurut gue tambahin juga lah tekanan pertandingan lah yang bikin itu juga dua-dua hal menjadi bercampur aduk ya emosi pemain ya. Mereka sadar main di Armando Maradona. Apalagi kalau mereka semua orang Italia tahu bahas. Gue kan selalu bilang kalau lu main away, lu tuh dikata-katain. dan Dikata-katain kan iya chance-nya dikata-katain. Apalagi lu bahasa Italia, lu ngerti kan orang-orang Italia itu dikata-katain. Jadi campur aduk sebenarnya bertanding itu kalau nggak fokus mah ya ya memang akan tekanan pertandingannya gila sih. iya it's a sold out stadium, jadi ya masuk akal gitu. Gitu loh. Iya kan, ada tuh satu chance tuh kalau di Napoli habis golin kan mereka semua berdiri apa Betul. gitu. Apa Yang ya ya adalah chance itulah hmm, hmm, yang hmm. pokoknya bukan kayak Juventus, yang kayak Juventus duduk yang kalau bukan Juventus diri gitu. Itulah kira-kira chance. Ya inilah apa namanya tekanan lah tekanan Betul betul stadion. betul Oke, kita geser mengenai proses gol karena review kita mau mau melihat golnya ya. Gol di sini kita nggak bisa selfish hanya golnya Juventus doang. Kalau kalah ya kita harus ngomongin juga apa yang menjadi kelemahan kita kalah. Karena kita kebobolan 2 gol. Gol pertama, gol yang ke Farad, ya menunjukkan ke Farad memang andalan Napoli ya. Gue ngelihatnya dia langsung first time itu menunjukkan dia memang andalan ya pemain bintangnya Napoli ya. Mungkin kalau pemain-pemain mediocre dia kontrol dulu apa segala macam. Kalaupun dia tendang juga bikin bisa nembak burung. Tapi dia langsung ke arah gawang dan gol ya. Terus gol kedua, nah nanti kita akan bahas juga karena gol kedua ini ada gesekan antara pemain kita Nonje, pemain muda lagi kebetulan dan akhirnya menyebabkan penalti. Nah sedangkan kalau gol Juventus kalau menurut gue CSA ini ngetes ya, dia nggak ini ya, gue aja ngelihatnya tiba-tiba ngesut gol. Jadi kayak 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 nggak berusaha melewati satu orang atau dua orang gitu seperti di menit-menit sebelumnya atau berusaha untuk one two dulu. Nah, bagaimana lu melihat melihat eh, 3 gol ini, 2 gol yang kita kebobolan, apa pelajaran yang bisa diambil dan 1 gol mengenai Chiesa. Tapi kita ngomongin yang gol kebobolan, kita tarik
materi khusus ya. Berarti gol pertama dulu deh. Gol pertama dulu sama gol Chiesa. Gimana Dan menurut lu? Iya, bisa dibilang very well deserved goal ya, maksudnya Yang siapa eh nih? ke Parah. Oh, Parah. Tadi malam Parah. tuh Parah tuh bener-bener ngajarin atau ngerjain bisa dibilang gitu ya, ngerjain Cambiaso tuh berkali-kali gitu. Di situ kelihatan bahwa Iya kan sampai dapet kartu kan? iya, Cambiaso tuh ternyata masih banyak kelemahannya gitu. Kita selama ini mikir dia udah bagus banget sampai di Madrid mau ngambil 40-60 juta dan lain-lain. Ternyata dia dihajar juga sama Kvarat tadi malam. Dan menurut gue itu pembelajaran baik buat dia. Dan memang ya beda sih dikalahin outclass banget gitu. Tadi malam itu sisinya Kvarat tuh Juventus di babak belur dibikin sama dia dan benar lo bilang itu yang membedakan tadi gue bilang decision makingnya dia itu dia milih langsung nge-shoot ke sisi Paling sisi kanan dalam ya. paling kanan Kanan dalam dalam si Szczęsny. dan itu kalau kita lihat Juventus apa historinya Szczęsny itu emang emang yang bawah kanan itu emang kelemahannya dia kan yang dekat itu kelemahannya Szczęsny gitu. Szczęsny itu Tapi hampir sering banget susah lah. Siapa kiper dapat gol kayak gitu susah tuh. lah. Kecuali Buffon lah. Iya, iya, Susah lah. Gue bisa maklumi lah itu. iya, makanya tapi memang itu iya itu betul. Jadi memang memang world class-nya dia ya di situ gitu. Yang membedakan dia dari pemain Juventus yang masih ijo-ijo ini ya itu keputusannya untuk eh, langsung menyelesaikan itu dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya dan Ya kalau menghasilkan gol. kalau oke benar. Kalau gue lihat memang kalau pembelajaran di Juventusnya Kvara pada saat menendang itu tidak ada orang yang dekat dengan dia kan. Ya mungkin harusnya Cambiaso ya di situ ya. Iya makanya Cambiaso yang kocar kacir gitu dibikin sama Guevara. Gue bilang ya ya dia akhirnya kejebolan juga sisi defensifnya kan dia selama ini attack gitu kan defensifnya agak kurang dan ternyata akhirnya kejadian juga begitu lawan yang all out attack begini si Guevara itu ya dia kehilangan juga kalah kalah nafas gitu. Oke, kalau tentang Chiesa gimana? Chiesa malah di sisi yang bukan di sisi yang di kiri ya. Dia malah golnya dari sisi kanan. Iya sebenarnya CSI itu kan dia dia breakthrough ya maksudnya bawa bola dari tengah terus dia oper ke Alcaraz kan. Hmm. Sebenarnya kuncinya di Alcaraz menurut gue. Kalau pemain lain ya nggak tahu ya. Kalau misalnya itu Miretti atau itu um, Locatelli, mungkin nggak langsung ngebalikin ke Chiesa terus akhirnya Chiesa nge-shoot gitu. Kalau Locatelli bisa jadi dia nahan gitu atau dia back pass ke belakang lagi atau dia kasih ke kiri. Kalau Miretti bisa jadi dia di posisi itu dia nge-shoot gitu dan dia udah lakukan kan dia nge-shoot nyoba nge-shoot gitu. Instead of dibalikin lagi ke Chiesa. Jadi um, one thing ini apa ya harapan bagus lah kalau orang-orang bilang mungkin Allegri efeknya si Alcaraz ini belum belum banyak gitu. Jadi dia masih instead of dia tahan atau dia kasih ke belakang dia kasih lagi ke Chiesa gitu. One-two-nya cantik dan unexpected akhirnya bikin gol sih. Jadi kuncinya menurut gue di Alcaraz itu decision dia untuk ngasih balik ke Chiesa itu yang Kunci paling ya. smart ya. Instead of kalau main lain mungkin hasil apa perlakuannya terhadap bola akan berbeda. Tapi Chiesa juga mengambil keputusan dia nggak mencoba menggocek lagi, dia langsung shoot aja tuh. Ya karena dia lihat si Alcaraznya kosong makanya gue bilang Alcaraz ini he's something sih memang sesuatu yang mungkin bisa dipolish jadi jadi pemain yang memang dibutuhkan gitu tapi apakah cukup instan di umur yang 21 tahun dengan sisa 4 bulan harga segitu ya itu kan nanti akan ditentukan di summer nanti kan Iya. tapi kalau kelihatannya sih visinya bagus gitu visinya sebagai gelandang attacking midfielder yang memang kita butuhkan dan kita cari menurut gue sih Alcaraz tadi malam membuktikan bahwa dia bisa jadi pembeda dia bisa jadi pembeda buat tim ini di sisi penyerangan. Oke. Sip. Oke, jadi ada satu poin tentang golnya Chiesa adalah Alcaraz kalau dari point of view lo ya tentang golnya Yes. Chiesa ya. Oke, Sur, gimana Sur mengenai apa pelajaran yang bisa kita ambil mengenai kebobolannya Kvarat dan golnya Chiesa? Ya oke, Kvara itu kan pintar ngambil positioning, terus tadi sudah diulas banyak oleh Mas Andar. Gua rasa Bremer juga harus mengambil pelajaran dari sini. Artinya ketika dia menghadapi pemain Kvara yang dalam tanda kutip sangat pintar, bola rebound dari Bremer, sebaiknya kalau kita pun mau clear situ pinggir banget ya kan atau tarik umpan jauh tinggi ke tengah aja sekalian gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau didapatkan pemain macam Kvara ini dan kebetulan memang Cambiasonya sudah setengah nafas ya kan. Kalau kata Peter nafas gitu. Jadi udah ada pembelajaran buat Cambiaso. Jangan terlalu attack, dia lupa transisi ke belakang. Dia lupa apa namanya lo harus punya nafas untuk ke belakang juga. Nah, bekerja samalah. Semoga nanti Bremer sama Cambiaso itu terjadi chemistry yang oke. Jadi kalaupun memang Bremer itu harus menghadapi lawan-lawan yang seperti ini, clearance-nya tuh sekalian out aja gitu.
Karena ini jago Hikopara ini emang produknya Gintoli juga kan ini. Iya. Betul. Iya. Nah, ya insya Allah juga kita pakai insya Allah nih ya, menjelang bulan puasa gitu. Si Alcaraz ini produknya Gintoli yang bagus juga gitu. Artinya dia bukan seseorang yang terlalu selfish banget, dia bisa ngelihat posisi pemain lawan. Gua langsung ke gol keduanya, gol Chiesa ya. Golnya Chiesa, Dia ya. bisa ngelihat dia bisa ngelihat tektokannya dia bisa menciptakan tektokannya dengan Chiesa yang oke. Dan kalau lu perhatiin di pinggir-pinggir jalan kalau misalnya masih ada Chiesa, mata langnya melihat kesempatan gitu. Sorry mata lang. Langsung jadi gol yang ya oke gitu buat Juve. Itu emang udah berbakat gitu kalau Chiesa. Semoga cederanya itu nggak parah, nggak makin ini apa namanya kambuhan gitu. Karena sayang juga gitu kalau cedera terus nih anak Chiesa. Tapi memang Kalau Chiesa kalau big game penting dia kelihatan lah pemain yang bisa oh diandalkan iya. game penting. Oh iya jelas. Itu agak beda sama Vlaho gitu. Vlaho ini kayaknya nervousnya masih ada Ya, nanti gitu. kita ngomongin rating ya. Itu tadi tanggapan Oke gue oke. aja. Oke, kita mengenai gol kedua yang agak gue pisah ini, gol kedua dari Napoli ya. Kenapa harus gue pisah? Karena kejadiannya penalti. Penalti ini bukan sesuatu hal yang baru buat Juventus kalah karena kita blunder penalti. Bukan, cuman yang jadi masalah adalah ini pemain muda yang melakukan blundernya nih, yang melakukan gesekannya atau sentuhannya Nonje. Cuman nggak sampai di titik itu, di titik lain juga si Nonje-nya juga kurang merespon pada saat bola rebound. Ada kejadian lagi baru hanya main sekitar 8 menit kali ya, diganti. Apakah Allegri kesel melihat pemain seperti Nonje ini melakukan blunder ataukah taktikal? Nah, itu yang gue pengen tanyain ke kalian gitu loh. Kalau memang kesel, kok bisa ditunjukkan banget sama Allegri? Biasanya Allegri lebih sabar gitu, seperti ngasih Miretti kesempatan satu babak dulu atau main sampai habis dulu gitu loh. Nah, gimana menurut lo Dar mengenai tanggapan lo? Sampai si Nonje-nya sendiri kan bikin status di sosmednya ya bahwa dia sorry, nyesel lah gitulah kira-kira lah ya. Gimana menurut lu Dar mengenai kejadian penalti ini? Mungkin bukan tentang penaltinya ya, mungkin tentang non-J-nya. Menurut lu gimana? Em, menurut gue ya ini simply, maksudnya kita nggak perlu terlalu terlalu ini ya, terlalu ngerasa aneh banget nih Allegri atau gimana. Menurut gue tuh simply tactical sih, ketika dia ngeluarin Nonje kan dia masukin Danilo, kemudian ketik at the same time dia ngeluarin dia masukin Milik kan, Hmm. ngeluarin si Alcaraz. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dari posisinya ya Milik jadi ke depan dan Danilo masukin ke tengah kan. Jadi memang karena posisi kita ketinggalan ya, ekspektasinya dengan Milik masuk dan Danilo masuk memperkuat lini tengah sama mencoba mencuri gol kan, sebenarnya itu walaupun minutes-nya emang udah nggak cukup lagi gitu. Tapi ya menurut gue Taktikal ya, jadi bukan taktikal sih, karena bukan ini blunder, non-J bukan karena dilihat dia gaya. blunder dan lain-lain. Karena menurut gue ya nggak ada blunder. Maksudnya kan sepak bola ini apa, tim player ya, maksudnya lo bisa menyalahkan satu orang itu kan ketika sekarang ada zamannya VAR gitu, menunjukkan siapa. Kalau enggak kan nggak ketahuan gitu sebenarnya. Hmm. Kayak ketika itu kan tubruk tiga tuh sebenarnya kan, ada Hmm. Nonje, ada Bremer, satu lagi sih apa ya Ya, di situ, Osimhen. Osimhen, ya, sama satu lagi ada Juve-nya juga, satu lagi, tiga tiga Itu satu gitu. Nah itu kan lo sebenarnya nggak tahu gitu, begitu VAR baru kelihatan kan. Jadi itu kolektif isu gitu. Jadi sekarang jadi kesannya salahnya si Nonje gitu. Padahal kan sebenarnya posisi dia juga bukan di situ. Dia kan lagi bantu turun gitu. Justru yang kejebolan tuh justru Bremer gitu misalnya. Jadi simply tactical sih. Tapi kan kita emang emang memang seneng ada isu-isu begini, apalagi kayak orang yang ngerasa kesal sama Allegri kayak gila gimana sih pemain muda itu hancur tuh pasti nggak bisa tidur dan lain-lain. Tapi Oh menurut gue iya, sih iya, makanya dia ngerasa kan sampai dia di sosmed kan. Ini. iya, yang kita nggak menutup kemungkinan ada orang-orang juga yang attacking dia di sosmed kan, makanya dia akhirnya ngepost gitu. Hmm. Dan menurut gue sekarang sih, menurut gue sebenarnya ya ini zaman sosial media ya, harusnya pemain tuh nggak perlu minta maaf atas hal-hal begitu sih sebenarnya. Ini Iya, kan makanya gue bilang kalau cuma yang hanya bikin penalti, nggak dia doang, semua juga banyak lah yang blunder, betul, blunder tapi memang maksudnya tapi blunder-blunder ini kan menyebabkan sebenarnya ini. yang mengajarkan duluan kan Milik kan, ketika Milik main kartu merah kan dia bikin isu statement di Hmm. sosial medianya. Menurut gue guru apa guru kencing berdiri mulut kencing berlari aja ini Iya. si Nonje ngikutin caranya Milik gitu. Karena em, di zaman sosial media ini emang lucu sih. Jadi ketika Nonje misalnya nggak ngepost apa-apa, dia nggak akan dapat support. Tapi ketika dia sekarang ngepost kayak gitu, orang tuh jadi suruh jadi support dia gitu, kayak Hmm. ya nggak apa-apa lo masih muda dan lain-lain. Jadi
ya itulah sosial media zaman sekarang gitu. Kadang-kadang lo butuh juga ngerasa support dari pendukung, dari tifosi, dari teman-teman lo dengan cara lo ngepost kayak gitu. Tapi menurut Sebenarnya gue yang jadi bahasannya simply itu tactical bukan, sih. iya, yang jadi bahasan itu bukan Non-J bikin penalti sebenarnya. Dari penalti diganti. Iya iya, Itu kan makanya menjadi satu timeline bahwa ya karena lu bikin nanti lu diganti gitu loh. Bisa aja kan diopinikan begitu kan. Ya, makanya iya itu iya. tadi pertanyaan gue harus ditambahkan. Apakah ini emosionalnya Allegri melihat Enggak eh, sih, gue apakah taktikal gitu. Tapi kalau lu 100% masih melihat 100% gue sebuah yakin nih taktikal ya. tactical sih. Karena em, satu sisi tactical, satu sisi panic movement. Ya, ya. Ya karena menit-menit udah riskan sih emang. Iya iya. Jadi dia instead of iya iya ya itu dia akan balik ke defaultnya Allegri gitu. Dia taruh pemain yang dia yakin Danilo dan milik gitu kan. Oke, oke, oke. Oke, thank you, Dar. Gimana kalau menurut Surya Non-J ini mengenai ya tadi kan lu udah dengar sendiri lah bahwa ya bisa begitu ya. Biasanya nggak gitu. Ya baru main 8 menit langsung diganti. Cuman bukan cuma 8 menit nggak bikin kesalahan, justru karena bikin kesalahan 8 menit diganti gitu loh. Gimana menurut lo? Tanggapan opini lo mengenai melihat Non-J seperti itu? Iya, karena gue kembali ke VAR-nya ya. Tadi Mas Andar bilang ini kolektif foul, tapi karena adanya VAR, jadi terlihat jelas bahwa siapa yang melakukan pelanggaran terhadap si pemain yang dilanggar ini, gitu. Nah, si Nonje kebetulan mengikuti tadi apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, mengikuti milik mungkin sebagai seniornya dengan meminta maaf di sosial media. Dan kalau kembali ke tadi taktikal atau panic movement, gue lebih cenderung kepada Allegri-nya marah sebenarnya karena Iya, harapannya. emosi dong berarti Allegri. Iya Emosi betul. kesel. Kalau kalau menurut gue ya, kalau menurut gue lebih ke marah karena harapannya terhadap Lonje itu kan di 15 menit terakhir itu memang kan titik-titik krusial. 15 menit awal tim-tim belum menemukan irama, dan 15 menit terakhir biasanya sudah mulai pecah konsentrasi atau dikarenakan faktor stamina. Nah mungkin Allegri pengen ngebutnya di situ dengan memasukkan si Nonje ini. Nah dilalahnya Bikin penalti. dilalahnya bikin penalti ya, walaupun memang kalau teman-teman melihat Bremer itu juga udah setengah pasrah karena di kartu kuning babak pertama itu udah ya mungkin ini gara-gara gua gitu sebelum dicek VAR ya. Ya walaupun tim-tim tertentu nggak dicek VAR ya, gua nggak ngomong di mana. Bentar. Bro Jack yang ngomong Inter misalnya gitu kan, Hmm. ya lu bisa lolos dengan berapa poin ya tanpa dicek VAR whatever lah ya kan. Tapi kalau dari situ Bremernya juga udah kelihatan dalam tanda kutip agak pasrah gitu, ini mungkin red card buat gua. Tapi setelah adanya VAR itu baru kelihatan si Nonje yang itu. Dan kalau gua misalkan menjadi seseorang humasnya Juventus, kita berandai-andai agak halusinasi sedikit ya. Hmm. Dari statementnya si Nonje, enaknya Allegri-nya masuk ke media sosial juga bahwa Nggak punya dia kayaknya media sosial Allegri. iya, kan kalau misalnya gue jadi itunya, gue akan menyarankan Allegri untuk punya media sosial bahwa kalau tim lo kebakaran, ya kan, kalau tim lo apa namanya anaknya lo dari satu harus minta maaf segala macam. Cara mereka recovery-nya adalah mendukungnya, mensupportnya melalui sosial media. Karena kan pemain-pemain muda ini juga nggak terlepas dari sosial media kan, termasuk milik yang hitungannya juga dia meminta maaf juga lewat sosial media. Nah, gimana caranya Allegri itu mensupport melalui sosial media juga gitu. Artinya anak-anak Gen Z ini kan perlu support, perlu semoga nggak jadi sandwich generation gitu. Bukannya nanti Nah, malah jadi drama kalau pelatih ikut-ikutan komen. bukan recovery-nya tuh ini bukan yang menghujat juga, tapi recovery-nya adalah ya ini proses pembelajaran semua, dan ini bisa dibilang juga bukan cuma salah lu doang gitu. Ini juga kalau berjiwa besar gitu mengakui bahwa ini juga gue juga bagian dari taktik ini gitu loh, si pelatihnya ini gitu, bahwa orang yang pertama kali dipecat mestinya adalah kan pelatih mestinya, iya kan? Kayak Allegri whatever itu ya. Itu enaknya recovery di situ. Artinya lu mensupport pemain yang sudah meminta maaf ini gitu. Oke, it's okay ya kan. Kalaupun memang itu kesalahan, itu pembelajaran, dan enaknya pas nanti sesi training ini kita ngebahas penaltinya apa enggak Bro Jeki? Apa? Oh, yang Penaltinya. penaltinya. Ya lu ngomong dulu Nah, aja. kan kalau kita lihat tadi penaltinya itu bisa pertama tendang pertama, dan kemudian 3 orang pemain Napoli ini berlari dengan berbarengan, momentumnya dapat, dan gue rasa ini dari hasil latihan sih sebenarnya mungkin ya. Artinya timingnya bisa pas gitu. Nah itu dikoreksi nanti pas pada saat Juve meladakan training set piece atau katakanlah training defense, itu bisa juga untuk penalti itu supaya nggak kaget ketika ada pemain lain yang maju berbarengan gitu. How to handle the situation atau how to recover atau how to
make comfort zone buat si kipernya juga gitu. Karena memang udah luar biasa sekali kan sih ketak gitu. Tapi gol itu kalau kiper muda mungkin itu mentalnya udah down Bro Jeki. Iya, iya, iya. Ya memang pekan ini memberikan warna tersendiri lah kalahnya Juventus dengan adanya peristiwa Nonje seperti ini. Makanya perlu kita bahas juga bagaimana kalian melihatnya karena banyak orang melihatnya ya seperti Anda ada juga mungkin yang merasa ini taktikal, tapi ada juga melihat bahwa Allegri emosional atau Allegri kesel. Whatever itu sebenarnya hanya mereka lah yang tahu lah di ruang ganti seperti apa. Oke, kita geser langsung ke terakhir yaitu mengenai rating. Nah, ratingnya gue singkat aja, gue ringkas ya. Yang dapat ranking jelek atau rating jelek ada Iling, Cambiaso, semua backnya jelek lu, Sandro, Bremer, Rugani, kecuali Szczęsny bagus ya di tengah. Nah, terus Nonje jelas ya merah banget 5,6, Yildiz 6, terus WA 6. Nah, kalau untuk Miretti, Locatelli, Alcaraz 7 semua nih. Dan Chiesa yang golin 7,6, Vlahovic walaupun nggak golin peluangnya hilang tapi dapat poin juga. Nah, menurut Suryo gimana? Hanya ada 5 pemain doang nih, yaitu Miretti, Locatelli, Alcaraz, Vlahovic, dan Chiesa yang mendapatkan rating cukup oke, yaitu 7 ke atas. Gimana? Ya dari Locatelli oke, gue setuju. Alcaraz it's a wonderful. Oke, gue setuju. Chiesa karena sebagai pencetak gol. Gue agak gak setujunya sama Vlahovic. Hmm. Gini, dia ke atas dasar apa gitu? Maksudnya dia Ya menciptakan terburu-buru. peluang. Ya Kali poinnya di sini. Sekarang gini Bro Jeki, lu menciptakan peluang tapi lu seorang striker. Ya kan, lu butuh gol gitu. Walaupun memang di sosial media dia bilang, gua nggak peduli siapa yang ngegolin, yang penting, gua nggak peduli apakah gua atau yang lain bisa ngegolin, yang penting Juve menang gitu. Tapi kalau ngelihat dari tindakannya di lapangan, ya dia memang tetap golin dan itu tolak ukur seorang striker adalah gol, ya kan? Ya, ketika itu dikasih skor bagus, peluang yang diciptakan menggigit tapi nggak tenang, nggak jadi gol. Artinya finishingnya nggak ada, iya kan? Buat apa dikasih skor bagus? Yang parah yang one on one tuh, yang dia lolos dari terobosannya Chiesa. Nah, itu dia, ya kan? Sayang bener gitu pada itu aduh mestinya tenang gitu, tenang, calm down, kalma asik. Kalau itu mestinya ya tenang lah Vlahovic, lu tuh seorang striker yang dibeli Juve dengan expected oke karena history penampilan di Fiorentina gitu. Kalau misalnya nervous game-game seperti ini, nanti buat ke depan yang ada Vinicius, ya come on belajar lagi Vlahovic. Kalau menurut gue skornya agak kurang di Vlahovic gitu. Kalau untuk yang lain-lain Nonje oke ya kan karena dia enggak merah. Maksudnya oke untuk jelek gitu. Sorry. Gue kira oke. Bukan oke untuk oke tapi oke warna oke gitu. Yang merah-merah nanti dulu, gue pengen ke Anda dulu. Ada lagi nggak yang mengenai yang bagus-bagus? Tanggapan lo? Ada lagi nggak? Halo? Halo? Ya. Ke gua. Ada lagi? Tambahan lagi? Nggak ada? Oh, juga gue mempertanyakan Vlahovic itu aja cukup. Oke. Dar, gimana Dar? Yang bagus-bagus dulu nih. Ratingnya yang bagus itu ada Miretti, Locatelli, Alcaraz, Chiesa, dan Vlahovic. Bagaimana menurut lu penilaian terhadap mereka lawan Napoli? Iya, regardless, ini kan apa ya? Kalau poin ini kan di head to headnya sama teman-temannya kan. Dibanding yang nama-nama lain ya memang pemain-pemain ini regardless kegagalan mereka mengkonversi peluang menjadi gol, tapi mereka ada di lapangan. Menurut gue nama-nama yang lain ini agak-agak otak dan mentalnya tuh nggak di lapangan gitu. They are not in the game gitu. Vlahovic yang merah-merah atau yang hijau-hijau yang not in the game? Yang merah-merah. Oh, yang merah-merah. Vlahovic walaupun dia secara hasil akhir gagal, tapi secara positioning dan lain-lain dia sudah ada di situ sebenarnya. Cuma ini kan persoalan hasil akhir aja, finishing. Hasil akhir, persoalan kematangan aja sih, persoalan mental aja. Tapi kalau dari permainan, ya dia nggak kehilangan bola, dia menciptakan peluang. Dia menciptakan peluang gitu dan banyak itu peluangnya. Gue rasa juga ada rating bagus ini karena penilaian menciptakan peluang. Iya. Dan menurut gue tuh ya masuk akal gitu bahwa memang yang kita lihat kan pemainnya yang terima bola dan bermain dengan bola ya orang-orang ini yang hijau-hijau tadi tersebut gitu. Yang sisanya mereka emang hilang aja gitu, nggak ada di lapangan gitu rasanya. Oke. Kalau gue sih gitu. Jadi menurut gue very well deserved point sih kalau nama-nama yang lo sebut tadi itu mereka hijau semua karena layak gitu ya maksudnya ya. Layak dan mereka memang bermain gitu tadi pagi. Oke. Nah, kalau lanjut aja kalau yang merahnya itu mana yang menjadi perhatian karena ini akan menjadi nyambung nih kalau yang materi kita tadi dibahas pertama bahwa intensinya tinggi ngegigit ternyata memang yang ngegigit adalah 5 orang ini kan pemain depannya. Betul. Dan 3 pemain tengah ini. Sedangkan Iling Junior, Cambiaso termasuk yang nilainya 6 nggak nyampe 7.
Sebenarnya Hmm, Iling banyak masuk ke dalam kotak penalti, cuman mungkin yang menjadi penilaian statistik itu jelek, ketika masuk kotak penalti umpannya sering keblok, sering nggak betul, nyampe. Itu betul. mungkin jadi perhatian ya. Cambiaso mungkin telat karena sering kegocek ke Farad kali. Nah terus Iya, iya, backnya iya. rata-rata merah, kecuali Ses nih, yang lainnya merah. Gimana menurut menurut lo yang merah-merah ini? Menurut gue merah-merah ini ada satu nama sih yang nggak cocok di situ tuh Bremer sih. Hmm. Karena Bremer tuh sama sekali nggak ada peluang dari open play loh. Semua dimatiin sama Bremer. Sorry, Osimhen tuh nggak punya peluang open play sama sekali. Semua dimatiin sama Bremer. Jadi menurut gue satu nama yang kalau gue bisa ada Bremer tuh kenapa hak jadi veto merah gue tau nggak? cabut. Karena gol ke Farad kan Iya ya bolanya betul. hasil Memang dari bolanya hasil buangan dia. dari buangan dia. Tapi iya balik lagi ke kolektif. Jadi emang Sandro, Bremer, Rugani ini kan iya begitulah gitu. Jadi em, bisa dibilang memang mereka kan dua-dua mereka ini kan second line-nya defensive Juventus juga kan sebenarnya gitu, bukan yang utama. Iya, iya, iya. Jadi ya kalau gue punya hak veto buat buat ngerubah orang dari merah jadi hijau, Bremer sih. Karena Oke, oke. secara KPI-nya gitu, key performance ininya dia tugasnya jaga Osimhen ya tercapai Udah semua bagus gitu. lah. Dia bagus, dia benar-benar bikin Osimhen mati gitu. Tapi kalau ya gol ke Farad itu menurut gue memang yang lulus itu kan biasa sih. Kalau mau Oke. ada disalahin gitu ya, tapi kan itu Ini kolektif permainan tim. permainan tim betul. Oke. Sur, terakhir Sur, yang merah-merah ini, Hmm. siapa yang menjadi perhatian lo? Ya ada Gabiaso, Iling, Rugani, Bremer, Sandro, dan Weah juga termasuk, Nonje, Yildiz. Gimana? Mengacu pada istilah karena nilai titik rusak susu sebelanga. Waduh, berat Nah, amat. nah, dari situ berdasar dari bilang Mas Andar, nah, Bremer itu good, bagus banget, tapi karena golnya si Kovara itu tadi, jadi posisinya merah gitu. Hmm. Karena backnya ini Rugani dan Sandro dengan segala hormat dan tidak meremehkan, terima kasih atas usahanya di atas lapangan, tim yang open play banget ya kan, itu juga Bremernya juga ada kesalahan juga pastinya. Mungkin beda cerita kalau Danilo sama Gatti gitu misalnya, yang kita tahu sebagai first class Juventus untuk saat ini seperti itu ya. Itu Hmm. karena nilai titik rusak susu sebelanga, udah gape banget, udah mematikan Osimhen dari open play, cuman ya tidak ada pemain yang sempurna. Ketika kurang lancar buang bolanya atau kurang jauh buang bolanya, ada pemain pintar di situ, dan kebetulan Cambiaso udah separuh nafasku kayak lagunya Peter Pan ya, jadi kelihatan jelek gitu. Bener Mas Hmm. Ander, kalau Mas Ander bisa diangkat jadi Dewan Kehormatan PBB yang menggunakan hak Buset. itu dari merah hijau ya kan, ya Iya, ya yang iya, masih iya, di iya. Neymar gitu, kasihan gak kan, jangan sampai itu jadi acuan pelatih timnas Brazil, makin nggak dipanggil lagi Bremer, padahal sayang banget Iya, iya, iya. gitu Bro Jeki. Oke, thank you Suryo. Kalau gue pribadi bawa CSA pantas ya paling tinggi, bahkan bisa ke 8 karena CSA itu berusaha banget gimana caranya mencetak gol. Kalau Vlahovic ya gue setuju lah sama tanggapan kalian yang di awal-awal tadi. Terus sama yang paling merah, sebenarnya Bremer itu karena dia dapat di buangan bola buangan itu mungkin menjadi poinnya rendah ya. Tapi whatever itu sebenarnya sangat disayangkan, eh, Juventus underperform, hampir setengah pemain Juventus underperform melawan Napoli, di mana Napoli yang juga sebenarnya lagi pengen perform. Jadi aneh sebenarnya ketika Juve sebenarnya sudah perform malah underperform, sedangkan Napoli yang lagi underperform justru lagi pengen perform. Jadi kan ya dunia ini emang selalu kebalik sih. Gitu sih. Oke, mudah-mudahan ini keyakinan lu gimana? Akan keseret nggak nih sampai di pertandingan berikutnya atau enggak? Berhenti aja sampai di sini. Menurut Anda sebelum kita tutup? Dua home games aman. Lawan Lazio kita bisa kehilangan poin sih away. Oke, menurut Suryo gimana? Akan keseret-seret nggak nih? Kayak lawan Inter kemarin habis Enggak, lawan Inter tiba-tiba kalah lawan ini Udinese. enggak lah Bro Jeki. Seorang Juventini harus selalu punya optimisme tinggi ya kan, karena Juventini itu Vino alla fine, Forza Juve, di Iya, situ iya, iya. kelihatan. Kalau dua home game Mas Ander bilang aman, gue bilang sangat aman. Karena luka Pellegrini Lazio ya kan, karena kartu merah dan segala macamnya, nanti insya Allah akan membawa untuk Juve. Insya Allah aman, dan kita kejar lagi selisih poin dengan Oke.
itu ya kan. Ya, Suryo yang selalu optimis melihat Juventus seperti Real Madrid lah. Oke, itu aja dah cukup. Kayaknya udah panjang juga. Jadi kita walaupun nggak bahas berita, tapi cukup seru juga karena lawannya Napoli ya. Jadi bahas banyak banyak bahasan yang bisa kita bahas. Teman-teman jangan lupa, ayo gabung di fitur membership karena fitur membership kita mengajak teman-teman bisa terlibat dalam tayangan kita. Jadi seru kan bisa ngobrol gini, ditonton teman-teman, ditonton seluruh dunia dimanapun Juventus ini. Jadi yuk gabung di fitur membership. Terus jangan lupa juga share, like, and subscribe. Terima kasih sekali lagi Suryo ya. Terima Oke, kasih sekali Bajiki. lagi Andar ya. Yes. Sampai jumpa di episode berikutnya. Vino alla fine. Forza 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 Juve. Juve. Nah,